ini juga saya catatan dari Leeds, catatan Leeds dari Belanda. Tapi apapun yang dicatat oleh seorang penjajah, apapun yang dicatat seorang penjajah, itu kita tidak boleh menjadikan sebuah indikator kebenaran karena itu adalah kepentingan penjajah. Jadi apapun yang dicatat oleh Belanda, kita tidak boleh memberikan bahwa inilah yang terbenar karena itu adalah kepentingan penjajah. Sehingga ada satu analisa yang menarik bahwa Belanda itu kita kenal dengan divide et impere, politik belah bambu. Tapi ada secara psikologis Belanda meninggalkan politik belah bambu itu dan menjadi politik bambu utuh. Menjadi politik bambu utuh artinya apa? Bahwa saya selalu kasih contoh kepada teman-teman yang lain bahwa iya taringo nggak nama kali tahu iya di paleo marorona peko nariana mandokanya lapo kita. Ini yang kita mau soal bahwa janganlah kita memakai politik bela bambu dan politik bambu itu karena kedua-dua politik itu tidak cocok dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi makanya nggak tahu kali ya tuh napaleo marorona peko nanana. Nah ini hati-hati kalau kita. Yang kedua bahwa sejarah itu memang hitam putih. Selalu saya pesan sama saya bertiga berempat bahwa sejarah di Mandar ini sangat sensitif, sangat sensitif. Artinya kita harus melihat fungsi-fungsi sejarah. Saya tidak berani masuk di ranah wewenang karena wewenang itu adalah eksekutor. Ya, jadi saya tidak mau masuk di struktur, tetapi saya mau masuk di fungsi-fungsi sejarah dan para pelaku sejarah. Saya tidak berani mau masuk di struktur karena masyarakat Mandar sangat sensitif. Nah, kapan masyarakat Mandar ini tidak sensitif? Ya tentu kita harus melakukan kesadaran dengan melalui kajian. Karena kita sama memahami bahwa sejarah itu adalah tata buku masa lampau yang harus dikaji untuk menjadi acuan masa depan. Sehingga ada lain yang menyebut bahwa sejarah adalah pelajaran yang tidak pernah berkesudahan. Nah, itu. Jadi saya hanya memberikan saja ilustrasi bahwa ada perjanjian Rumroyeng itu mengatakan bahwa Pak Ruh bertanya, "Woi Pak Royeng, ini Indonesia ini sudah tenggelam?" Tidak, dia sementara menyelam. Nah, apakah Mandar dengan jatuhnya kerajaan Balanipa dia tenggelam atau dia sementara menyelam? Nah, jadi saya akan selalu memberi gambaran-gambaran seperti itu. Walaupun sedikit banyak saya juga tahu tentang persoalan-persoalan internal. Tetapi belum saatnya kita melakukan itu karena generasi yang perlu disadarkan dulu. Generasi sejarah di Mandar ini perlu disadarkan dulu. Dan perlu kita memberikan gambaran yang jelas. Artinya begini. Biasanya kalau kita harus membaca sejarah, belajar sejarah, yang pertama kita lakukan harus berani yang namanya kontroversi. Karena sejarah begitu. Kita harus berani kontroversi. Karena dengan sebuah kontroversi itu kita mampu melahirkan satu kearifan berpendapat tentang sejarah. Justru itu kita harus dulu menyadarkan para generasi. Jadi itu gambaran-gambaran saya. Nah, untuk mengawali saya beri dulu apresiasi, ilustrasi. Itu kita berangkatnya dari situ. Jadi Mandar ini adalah sebuah wilayah. Kalau toh dia sebuah negara, adalah sebuah wilayah yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini sejak dulu, baik dalam zaman penjajahan. Sehingga ada analisa saya bahwa analisa kritis saya bahwa Mandar ini tidak pernah dijajah oleh Belanda, tetapi pernah dimasuki oleh Belanda. Jadi Mandar ini pernah dimasuki oleh Belanda. Kemungkinan dia tidak dijajah karena melakukan
perlawanan. Contoh, Benteng Malwayang, benteng pertama didirikan oleh Amanewewang, benteng pengintaian di daerah Dato, kemudian benteng Bosi, benteng Panjoli, benteng Salabose, dan benteng Arolang. Berarti Amanewewang ini betul-betul melakukan perlawanan. Karena jelas sekali benteng-benteng yang didirikan. Nah, pertanyaan, adakah sedahsyat Amanewewang yang melakukan benteng-benteng itu? Dan beliau itu betul-betul dia melawan dan dia merebut tangsi Belanda, merebut senjata dan merebut peluru dengan kode penyerangan beduk di Salawose. Itu kami juga punya data kajian itu. Nah, jadi memang ini betul-betul melakukan perlawanan. Karena jelas benteng didirikan, masih ada sisa benteng Malwayang. Kami mau lihat ada sumur Malwayang. Sumur pertama itu benteng pengintaian di daerah Dato itu masuk. Ada datanya. Benteng Bosi, benteng Pajoli, benteng apa terakhir dia benteng daruratnya adalah di Salawose untuk melakukan penyerangan kode dengan kode beduk, dan terakhir benteng Arolan. Nah, ini jadi menarik memang. Jadi Mandar ini ya, kenapa Mandar direbut dalam hal seperti itu? Ini kan tanda tanya besar buat kita. Apalagi pada diri di Mandar ya. Nah, Belanda. Jadi saya punya analisa bahwa Mandar tidak pernah dijajah, tapi pernah dimasuki Belanda. Karena kenapa? Karena ya Mandar ini adalah bahagian terbesar dari Indonesia. Jadi keyakinan saya bahwa Mandar tidak pernah dijajah, tapi pernah dimasuki. Persoalan ada raja menjadi spionase atau agent di dalam itu saya tidak terlalu menganalisa di situ. Kenapa? Karena di dalam sebuah perjuangan itu dibutuhkan spionase. Spionase itu dibutuhkan dalam sebuah perjuangan. Ya alias mata-mata, spionase itu dibutuhkan. Apapun dalam perjuangan itu spionase. Jadi kalau kita mau apakah ini Balanipa jatuh atau tidak, karena saya hanya menyebut bahwa kalau kalimat jatuh itu berarti tidak berdaya, toh. Nah, kalau kalimat jatuh berarti dia tidak sama sekali, dia tidak berdaya. Tetapi kenapa masih ada perlawanan? Berarti masih berdaya. Sama halnya dulu bukunya Bustan Basir Marang, judulnya Siara ke Tanah Mandar. Jadi itu tulis siara talun rupai, tomate, topole makan, nah telur rumah sakit, jadi minta apa di Mandar Bustangnya. Ya kan di situ kan, jadi judul saja kita bisa lakukan analisa. Ya, itu sementara. Ya, itu gambaran apresiasi kan. Ya mungkin saya juga tidak menanggapi, belum bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Amalele. Mungkin kita untuk memfokuskan diskusi kita pada hari ini, pertanyaan yang besar adalah yang harus dijawab pada hari ini adalah apakah benar Balanipa itu jatuh? Apakah tulisan yang saya tulis itu ada kekeliruan di dalamnya? Karena saya menggambarkan proses kejatuhan itu. Jadi mungkin kita ke ayahanda dulu. Ada yang bisa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu tidak pernah bosan-bosan melakukan nikmat semua jenis dari Allah. Ini Tuhan yang bisa. Sehingga pada kesempatan ini sekarang sempat dalam acara yang cukup mulia.
Hadirin wal hadirat yang saya hormati, salam dan salawat kepada Nabi yang telah membawa kita ke alam terang benderang dan alam kehidupan. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua saya Pak Budi, Pak Haji Dua, senior saya Pak Ahmad Lati, dan anakku sekalian yang saya cintai. Menarik apa yang telah disampaikan Pak. Kemudian judul ini sebetulnya bisa tiga. Kalau kita mau menyebutnya jatuh, saya kira itu bahasa sejarah. Apakah masih ada bahasa yang lebih halus dari itu? Sama tujuannya dengan Patamulele, mungkin cari bahasa itu. Belanda di Mandar itu cukup singkat. Tetapi saya juga tidak sependapat Patamulele bahwa Malanipa itu tidak pernah dijajah. Karena ternyata pada periode kerajaan Malanipa Suapraja, artinya bertanggung jawab kedaulatan Belanda itu di mana aja? Mandawari, di Bandeloro, di Masuk, di Depo, Pempunda, itu zamannya. Bahkan pada zaman depan itu juga. Jadi kalau kita mau sebut tidak pernah dijajah kurang tepat juga. Tetapi kalau itu dibilang jatuhnya ya barangkali juga ya bisa pikir-pikir itu cantik juga ini pendapatnya ini. 4 halus bahasa. Saya mau kan 1905. Tentunya itu bukan itu ya, sependapat dengan Pak Tamalele. Begini, pada masa pemerintahan Tokape, ya, Raja ke-48, ini dalam buku 46 itu Tunangan Joro pada Sanggaria berada di Lekopais, istananya berada di Lekopais. Saya tempati sekarang. Masuk Belanda dengan politik dipilih tentara menantang dia, Tokape menantang. Kopranya tidak mau dijual kepada Belanda, dia langsung di luar negeri. Sehingga mereka itu Belanda itu mengatakan Ibu Roa, Tokape Ibu Roa, karena dia belum laut. Ceritanya begini, setelah masuknya itu selalu diajak kompromi. Mau ditetapkan jadi raja, tapi dia tidak mau. Tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya ada yang tidak mau yang Tokape yang berdomisili ke Paris. Perhatian Belanda itu lari ke raja ke-47. Raja ke-47 Mandawari. Hal ini main ini dari lembaga pemerintah yang berhak melakukan Maladia Arayan Balanipa menyepakati yang harus diangkat putra Tokape 3 ini Tom Ngandro, Palisei, di Pasanam, Pasri, tadi Pasanam 3 ini Pak Karama, Palabuel, Pasanam ini putra Tokape didatangi oleh